Selamat pagi semua. Sebelum kita mulai ibadah ini, saya ajak kita melatih kembali lagu baru yang minggu lalu telah diperkenalkan. Mari kita nyanyikan PKJ 271, Jangan Kumpulkan Harta. Janganlah kumpulkan harta dunia fana, mengat merusak, pencuri membongkarnya. Harta surga kumpulkanlah karena taksamu. Di mana hartamu, disitulah hatimu. Semoga latihan singkat ini membantu kita menyanyikannya nanti sebagai lagu penutup ibadah. Terima kasih. Shalom, Yahobu, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, selamat mengikuti ibadah di hari Minggu ini, tanggal 15 Agustus 2021 di rumah masing-masing. Kiranya ibadah pada hari ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita dengarkan warta jemaat singkat. 1. Majelis jemaat mengajak seluruh warga jemaat untuk menjaga kesehatan dan memperhatikan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Jadilah bagian yang proaktif demi penuntasan pandemi COVID-19 di negeri kita. Terapkanlah protokol 5M. Menggunakan masker ganda, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, menjaga jarak dengan orang lain, menghindari kerumunan, membatasi pergerakan. 2. Mari kita semua memperhatikan PTB dan dana diakonia. Para penatua sektor dan warga masing-masing diharapkan dapat bekerja sama dan saling mengkonfirmasi. Marilah kita lakukan semua ini demi penuh syukur dan sukacita dalam kebersamaan sebagai gereja. Amin. 3. Kami mengharapkan dukungan dari warga jemaat untuk bagi kelancaran pelayanan dan keberlangsungan jemaat kita. Kami mengharapkan dukungan warga jemaat dalam hal persembahan gereja, baik untuk kebutuhan internal jemaat, persembahan diakonia, pembangunan gereja, dan dukungan untuk kantor sinode dengan penuh kerelaan hati. Majelis jemaat memohon kerelaan warga jemaat untuk dapat menghimpun persembahan-persembahan tersebut tiap kali ibadah minggu dilaksanakan di rumah masing-masing. Terima kasih untuk kerelaan dan dukungan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. 4. Warga yang sakit atau sedang dalam pemulihan, yaitu Bapak Ahmad Janis Mendeva dalam keadaan perawatan. 5. Kelas katekisasi baru periode 2021 sampai 2022 akan dibuka bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan anaknya dalam kelas katekisasi ini. Dipersilakan mendaftarkan nama anaknya kepada sekretaris jemaat Bapak Ahmad Jean Jebua. Nomor telepon atau WA dapat dilihat di layar. Selama masa PPKM darurat, pendidikan di katekisasi akan dilaksanakan secara daring. Kelas katekisasi akan dimulai pada hari Minggu, tanggal 22 Agustus 2021, pukul 13 WIB, yang diawali dengan pertemuan bersama para orang tua. Pertemuan ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom. Untuk itu, dimohon kesediaan para orang tua dan siswa katekisasi memenuhi pertemuan ini. 6. Saat ini sekolah minggu dilakukan secara daring melalui Zoom yang dimulai pada pukul 8.30 WIB. Kami mengajak para orang tua untuk mendorong anak-anaknya mengikuti pengajaran sekolah minggu ini setiap hari Minggu. 7. Sepanjang PPKM darurat, ibadah umum ditayangkan secara daring atau YouTube atau FB. Aktivitas gerejawi yang melibatkan pengumpulan massa pun
sementara ditiadakan. Kiranya warga jemaat makluminya. 8. Mari kita sukseskan program vaksinasi COVID-19 di Kelurahan Jati Melati. Akan dilaksanakan vaksinasi mulai dari tanggal 2 sampai 17 Agustus. Pendaftaran langsung di tempat dengan membawa fotokopi KTP. Mari memanfaatkan kesempatan ini. Mari kita ciptakan kekebalan kelompok agar aktivitas di tengah masyarakat dapat berjalan normal kembali. 9. Pada hari Selasa, tanggal 10 Agustus 2021, telah disampaikan melalui grup jemaat mengenai pengumuman dan informasi seputar pelayanan dan keuangan jemaat. Dalam pengumuman tersebut telah disampaikan pula ajakan untuk mendukung kas jemaat. Program dukungan tersebut dinamakan Aksi Sukacita Sukarela atau A2S. Untuk itu, Majelis Jemaat mengajak warga jemaat untuk terlibat dalam aksi ini. Warga jemaat dipersilakan menghubungi WA Pendeta Borjatu Legea agar dapat dimasukkan dalam grup khusus aksi A2S ini. Demikianlah warta jemaat hari ini. Kini mari kita persiapkan diri, kita masuk ke ibadah. Bersama seluruh saudara di dalam Kristus, mari kita muliakan Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 322 ayat 1, 4, dan 5, Terang Matahari. Terang matahari telah menyinari segala negeri, dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. Sehari-harian besar pemberian kemurahan-Mu, ya Tuhan, kiranya ku ingat selamanya kewajibanku. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera Allah menyertai kita. Amin.
Terpujilah Allah Tritunggal yang kudus. Amin. Nas pembimbing hari ini dilandaskan pada surat 1 Timotius pasal 18 sampai 19, begini bunyinya. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Demikianlah firman Tuhan. Mari bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1 dan 4. Ku diberi belas kasihan. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadiku engkau kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Jangan seorang pun di dunia merampas harta hatiku. Dasar percaya yang ku punya dan alas doa yang teguh, hidup dan matiku tentram. Rahmat-Mu Tuhan ku genggam, hidup dan matiku tentram. Rahmat-Mu Tuhan ku genggam. Kini, mari kita menundukkan diri di hadapan Tuhan, mengakui dosa dan memohon pengampunannya. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu yang Bapa. Kami sadar bahwa kami sudah berdosa terhadap-Mu. Kehendak-Mu kami langgar. Kami memikirkan yang tak pantas. Ucapan kami menyakiti dan menyingkirkan orang lain. Ajaran kasih-Mu tidak kami wujudkan. Kami malas mencerna firman-Mu. Sebaliknya, kami gemar memuaskan kepentingan diri sendiri tanpa peduli terhadap orang lain. Kami menyepelekan tanggung jawab pada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Kami membiarkan kemarahan-Mu, kebencian, dan keputusasaan menguasai diri kami, lupa berserah dan bergantung kepada-Mu. Tuhan, ampunilah kami. Jangan biarkan kami terlena dalam cara hidup yang lama. Teguhkan kami untuk tekun belajar mengenakan manusia baru. Tuhan, dengarlah seruan kami. Amin. Berita anugerah dan tuntunan hidup baru. Allah itu adalah kasih. Pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib adalah bukti kasih-Nya yang besar. Walau kita tidak layak menerima anugerah-Nya, Ia memberi kita pengampunan dosa dan memberi kita hidup yang baru. Untuk itu, dengarlah firman Tuhan yang menuntun kita dalam hidup yang baru, yakni berdasarkan surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 11 sampai 15. Begini bunyinya. Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan.
kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Demikianlah tuntunan hidup baru saat ini. Mari kita nyanyi dari Kidung Jemaat nomor 50A ayat 1, 4, dan 6. Sabdamu abadi. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya hidup sukacita. Sabdamu semua harta tak terduga, sungguh memberkati yang membuka hati. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Sebelum bersama-sama kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu buat kasih dan setiamu yang tak berkesudahan dalam hidup kami. Di hari yang penuh sukacita ini, kami juga rindu mendengarkan firman-Mu. Mari Roh Kudus yang berkenan mengurapi setiap kami, anak-anak Tuhan yang sedang beribadah di rumah masing-masing secara online. Kuasa-Mu ya Tuhan yang tidak pernah dibatasi oleh ruang dan waktu, yang terus berkuasa menuntun, menolong dan memberkati kami ketika kami bersama-sama rindu untuk Tuhan ajari dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, berfirmanlah kepada setiap kami anak-Mu. Kami siap diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing. Firman Tuhan yang boleh memberkati kita pada hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 19 sampai ayat 24. Demikian firman Tuhan. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar dan mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang
dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Haleluya. 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 Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kita bersyukur untuk anugerah Tuhan dalam hidup kita sampai hari ini. Bahkan kalau kita masih boleh beribadah secara online, kita tetap bersyukur. Bapak Ibu Saudaraku, tema yang akan kita renungkan pada hari ini yaitu mengumpulkan harta surgawi. Kecenderungan manusia di dunia ini sejak zaman dahulu sampai sekarang, ya, ada banyak sekali manusia memfokuskan hatinya, hidupnya hanya untuk mengejar harta duniawi. Ya. Ada banyak upaya yang dilakukan oleh orang-orang di dunia ini untuk mendapatkan harta duniawi dengan melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji pun dilakukan untuk memenuhi ambisi pribadi, mengejar harta kekayaan duniawi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, hal demikian juga ternyata sudah pernah dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin rohani pada zaman Tuhan Yesus. Di mana orang-orang ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, oleh karena mereka punya ambisi ingin memperkaya diri, ya, mereka melakukan tindakan-tindakan pemerasan terhadap janda-janda miskin, di mana tindakan itu dibungkus dengan kegiatan-kegiatan rohani. Sehingga Yesus mengecam mereka, celakalah hai kamu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, hari ini firman Tuhan mengatakan, ya, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Maksud firman Tuhan ini bukan berarti kita tidak boleh punya harta, tidak boleh punya uang, tidak boleh punya rumah, punya kendaraan, atau punya apapun, investasi apapun. Bukan begitu, ya. Bahkan juga firman Tuhan ini tidak berarti bahwa kita tidak boleh bekerja, ya. Justru Tuhan mengatakan orang yang tidak mau bekerja, janganlah dia makan. Karena dengan bekerja, kita berkarya. Dari hasil karya kita, ada berkat-berkat Tuhan yang boleh kita nikmati di bumi ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita mencermati terjemahan dari kata janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ini, versi NIV atau versi bahasa Inggris, di sana dikatakan janganlah menumpuk untuk dirimu sendiri harta di bumi ini. Jangan menumpuk hanya untuk diri sendiri, itu salah. Artinya kalau kita mempunyai harta di dunia ini, jangan hanya untuk diri kita sendiri. Kalau hanya untuk diri kita sendiri, itu berarti untuk memuaskan ambisi atau keinginan kedagingan kita saja. Itu tidak boleh, ya. Karena ada banyak sekali kisah di dunia ini. Ada banyak orang-orang karena mengejar harta duniawi, ya. Karena mengejar harta duniawi bisa mengakibatkan menjauh dari Tuhan. Hubungan rusak. Yang tadinya hubungan baik dengan Tuhan, hubungan baik dengan keluarga, rusak. Oleh karena itu Yesus katakan, ya, di bumi ini ngengat, karat merusak harta duniawi. Ya. Harta duniawi itu bukan hanya merusak seperti ngengat, tapi bisa merusak kehidupan seseorang. Rusaknya hubungan dengan Tuhan. Tidak lagi ke gereja. Tidak lagi ada keinginan untuk berdoa. Tidak lagi ada keinginan untuk membaca firman Tuhan. Tidak ada lagi keinginan untuk apa? Melayani Tuhan. Karena apa? Fokus hidupnya adalah mencari, mengejar, menumpuk harta duniawi untuk kesenangan kedagingannya. Itu yang salah, ya. Harta duniawi juga bisa merusak hubungan keluarga, ya. Tidak ada waktu lagi berkumpul dengan keluarga. Tidak ada lagi waktu untuk menyatakan kasih, perhatian, kepedulian terhadap keluarga.
Karena fokusnya adalah bekerja, mencari, menumpuk sebanyak-banyaknya harta duniawi untuk kesenangan kedagingannya saja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam firman Tuhan dilanjutkan, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Ya, kalau hati kita, pikiran seseorang itu sudah dikuasai oleh keinginan harta duniawi saja, maka kecenderungannya menjadi orang apa? Orang yang serakah. Ya. Orang yang serakah. Ya. Selalu tidak puas meskipun dia sudah punya banyak harta. Sudah punya banyak uang, tidak puas. Ya. Tidak cukup. Ya. Sekalipun dia sudah punya rumah, punya uang, punya investasi saham di mana-mana, belum cukup. Ya. Tidak bersyukur. Ya. Selalu dia kurang dan kurang, sehingga apa? Waktunya beribadah pun dipergunakan apa? Untuk bekerja, mencari uang terus. Ya. Mencari, menumpuk harta terus. Ya. Dia selalu merasa kurang dan kurang. Itu adalah orang yang tidak pernah bersyukur. Ya. Karena di dalam hatinya hanya harta dan harta. Ya, hanya harta duniawi. Kalau cara berpikir yang demikian yang kita lakukan, lambat laun kita bisa rusak hidup kita. Jauh hidup kita dari Tuhan. Mata kita bisa gelap, karena dalam firman Tuhan dikatakan mata adalah pelita tubuh. Jika hidup seseorang setiap harinya dikuasai oleh keinginan hati, oleh mata hati yang hanya mengejar harta duniawi, bisa mengakibatkan seseorang gelap mata. Ya. Dia tidak bisa lagi membedakan mana yang benar, mana yang baik. Ya. Tindakan-tindakan amoral, tindakan-tindakan kejahatan pun dilakukan. Mencuri, merampok, apalagi korupsi, manipulasi di mana-mana dilakukan. Demi memenuhi ambisi pribadinya, menumpuk harta kekayaan di dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesus tidak mau kehidupan kita seperti itu. Ya, karena harta duniawi sifatnya sementara. Harta duniawi bisa merusak. Dan harta duniawi itu tidak selamanya kita bisa miliki. Bisa dicuri, bisa hilang, bisa hangus kalau terjadi kebakaran. Tidak kekal. Oleh karena itu, janganlah fokus hidup kita hanya untuk mengejar, mengumpulkan, mengupayakan harta duniawi yang sifatnya sementara. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus tahu, ya, bahaya mengumpulkan harta duniawi. Oleh karena itu dalam khotbah di bukit ini, Yesus menasehati setiap kita, kumpulkanlah hartamu di surga. Ya. Apa maksud daripada harta di surga? Ya. Apa itu harta di surga? Harta di surga itu sifatnya kekal, tidak merusak, tidak bisa habis. Ya. Nilainya tidak pernah kurang, nilainya tidak pernah luntur. Ya. Rasul Paulus mengatakan, mengibaratkan, ya, harta surgawi itu seperti dalam Kolose pasal 3 ayat 2 di sana dikatakan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, jangan perkara-perkara yang di bawah. Ya. Yesus juga menggambarkan seperti apa sih harta surgawi itu dalam sebuah perumpamaan, ya, tentang seorang muda yang kaya raya. Bahasa sederhananya, orang muda yang kaya raya datang dan berbincang-bincang dengan Yesus. Guru, aku sudah melakukan hal yang baik. Aku sudah melakukan hukum-hukum Taurat dari 1 sampai 10. Ya. Tindakan apa lagi yang harus kulakukan supaya aku memperoleh kehidupan yang kekal? Ya. Yesus menjawabnya, juallah semua harta milikmu. Ya. Juallah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah kepada orang miskin, dan engkau akan memperoleh harta surgawi. Ikutlah aku. Apa yang terjadi dalam kehidupan anak muda yang kaya raya itu? Ketika dia mendengar Yesus mengatakan, juallah milikmu dan
dibagi-bagikan kepada orang miskin. Dia begitu sedih. Dan dia meninggalkan Yesus. Dia tidak mau mengikut Yesus. Artinya ketika dia katakan dia melakukan hukum Taurat, hanya simbol saja, tidak tulus, tidak sungguh-sungguh, supaya orang lain mungkin mendengar atau melihat bahwa dia orang yang melakukan hukum Taurat, tetapi tindakannya tidak sesuai, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, orang yang dikatakan mengumpulkan harta surgawi adalah seseorang yang memusatkan hidupnya kepada Tuhan. Pusat hidupnya, poros hidupnya adalah hanya satu, Tuhan. Dia setia sama Tuhan dalam suka dan duka. Dalam situasi suka, dalam situasi tidak baik, dia setia beribadah kepada Tuhan. Baik tidak baik keadaannya, dia beribadah, dia melayani Tuhan, dia bersekutu. Waktu-waktu yang indah yang ada dalam hidupnya, dia pergunakan dengan baik. Beribadah, memuji Tuhan, melayani Tuhan, ya. Dan dia melakukan apa lagi? Menceritakan kasih Tuhan lewat tindakan nyata. Seperti apa? Menolong orang lain, mendoakan orang lain yang kesusahan, yang sakit, yang membutuhkan dukungan, yang membutuhkan semangat. Apa yang bisa dia lakukan? Dia lakukan. Kalau tidak bisa membantu secara materi, dukung dalam doa. Itu sudah melakukan tindakan-tindakan yang baik, ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Markus pasal yang ke-9 ayat 41 firman Tuhan mengatakan, ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Ya, di sana ada kata orang memberi secangkir air. Ya, ada upah di surga. Ya. Memberi secangkir air. Masih secangkir air loh Bapak Ibu. Bagaimana kalau secangkir air ditambah gula, ditambah susu, ditambah kopi? Lebih nikmat lagi. Ya. Lebih banyak mungkin upah yang kita terima. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita melakukan kebaikan dalam tindakan apapun, dalam perbuatan apapun, sebagai pengikut-pengikut Kristus, firman Tuhan ini mengatakan ia tidak akan kehilangan upahnya. Ada upah yang disediakan Tuhan bagi kita yang melakukan kebaikan, melakukan pekerjaan baik. Ya, ada banyak pekerjaan baik yang bisa kita kerjakan dalam hidup ini. Ya. Contohnya adalah pekerjaan baik bagaimana kita mendukung pekerjaan Tuhan. Mendukung pelayanan pekerjaan yang dilakukan di gereja-gereja Tuhan. Seperti di gereja kita saat ini. Ya, gereja kita membutuhkan dukungan dari jemaat. Ya. Untuk membiayai segala kegiatan-kegiatan yang dilakukan di masa-masa pandemi ini. Ya. Sudah disampaikan himbauan untuk mengajak kita bergandengan tangan, ya, memberikan partisipasi, wujud dukungan kita mendukung kegiatan-kegiatan pelayanan, ya, karena dengan dukungan kita berharap kegiatan kita boleh terus berjalan dan lebih baik lagi ke depannya, meskipun kita masih di tengah-tengah masa pandemi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, siapa yang mendukung pekerjaan Tuhan kalau bukan kita? Ya. Dan itu adalah tindakan kebaikan. Bagikan apa yang ada padamu, tidak berdasarkan nilai atau jumlahnya yang besar. Ya. Tetapi dengan keikhlasan dan kerelaan kita untuk melakukan kebaikan dalam pekerjaan atau pelayanan di rumah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari firman Tuhan ini, ya, Yesus mengatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Jangan kita hanya mementingkan diri kita. Ya, kalau Tuhan menitipkan kita harta selama kita di dunia ini, bersyukurlah. Pergunakan harta itu untuk hal yang baik. Ya, pergunakan bukan hanya untuk dirimu saja, tetapi bagi orang lain juga.
bagi pekerjaan Tuhan yang ada, di mana Tuhan meminta kita untuk mendukungnya. Ya, mari kita berlomba-lomba, semakin banyak kita bekerja keras mengumpulkan harta di surga. Ya, dengan tindakan-tindakan kebaikan, sebagai wujud bahwa kita sedang memfokuskan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Sang Sumber berkat harta yang abadi dalam hidup kita. Harta surgawi adalah harta yang kekal. Ya, harta surgawi itu yang selalu berdampak kepada kedamaian, sukacita kalau kita melakukannya. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, marilah ya, mari kita meresponi nasihat Tuhan Yesus. Kita bekerja keras untuk mengumpulkan harta di surga. Tidak hanya harta di dunia, tetapi yang utama adalah harta di surga. Karena dengan mengumpulkan harta di surga, kita akan memperoleh upah yang berharga dari Tuhan. Firman Tuhan katakan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita mengutamakan Tuhan, yakinlah berkat-berkat Tuhan yang kita perlukan di dunia ini akan Tuhan sediakan yang terbaik bagi kita. Amin. Marilah kita berdiri. Sebagaimana diserukan gereja di segala tempat dan zaman, marilah kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Kini saatnya kita akan menyatakan syukur atas perbuatan Tuhan melalui pengumpulan persembahan. Baiklah, kita camkan apa yang dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 12 sampai 13. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Jikalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Mari kita mengumpulkan 3 jenis persembahan. Amplop pertama untuk pelayanan jemaat, amplop kedua untuk pembangunan gereja, amplop ketiga untuk kas diakonia dan sinode. Sambil memberikan persembahan, mari kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 150 ayat 1 dan ketiga. Ya Tuhan, hanya inilah. Ya Tuhan, hanya inilah yang dapat ku beri padamu.
Bapak Ibu Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu hari ini. Biarlah kami yang sudah mendapat titipan harta duniawi, kami mau bersyukur supaya berkat Tuhan itu kami boleh pergunakan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang baik di dalam hidup kami. Dan kami terus berjuang bekerja keras mengumpulkan harta surgawi, harta yang abadi, ya, yang akan membawa kami menikmati kasih karunia Tuhan dan menjadikan kami juga pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Biarlah hati kami selalu Engkau kuasai ya Bapa, sehingga hidup kami boleh senantiasa berkenan kepada Tuhan dengan melakukan tindakan-tindakan kebaikan yang Tuhan perintahkan untuk kami lakukan dalam hidup kami. Saat ini juga kami berdoa ya Tuhan, bagi setiap pergumulan kami di jemaat ini. Secara khusus bagi jemaat yang sedang sakit, kami teringat untuk Amat Janis Mendreva. Kami memohon belas kasihan terus Engkau nyatakan bagi Bapak kami ini. Sekalipun tubuhnya lemah tak berdaya, kami memohon kuatkan dan teguhkanlah hati dan imannya, supaya dia terus berpengharapan kepada Engkau. Dan biarlah kiranya keluarga terus memberikan dukungan dan semangat kepada Amat Janis Mendreva. Berkati obat-obatan, makanan, minuman menjadi sarana berkat Tuhan demi pemulihan kesehatan Amat Janis Mendreva. Demikian juga untuk saudara-saudara kami yang lain yang mungkin saat ini sedang terpapar COVID-19. Dalam masa pemulihan kami memohon tangan Tuhan yang Maha Kuasa yang menjamah, tangan Tuhan yang Maha Kuasa yang terus memberkati obat-obatan, makanan, minuman yang ada, menjadi sarana berkat Tuhan memulihkan mereka dari segala virus-virus yang melemahkan segala organ-organ tubuh yang ada. Demikian juga bagi keluarga kami, saudara-saudara yang kami kasihi, yang saat ini mungkin sedang dalam perawatan di rumah sakit. Tuhan, kami memohon Engkau hadir menyertai mereka, melindungi mereka dan memberkati segala proses pengobatan di rumah sakit. Tangan-tangan dokter menjadi tangan Tuhan untuk mengobati segala sakit penyakit, sehingga mereka boleh disembuhkan oleh karena kasih Tuhan bagi keluarga, bagi saudara kami yang tidak hamba sebutkan namanya satu-satu, tetapi hamba tahu Engkau mengenal setiap mereka. Terima kasih ya Bapak, mungkin ada keluarga kami yang saat ini juga sedang sakit. Kami memohon lawat mereka dan kiranya lawatan Tuhan memberikan kesembuhan. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga-keluarga di jemaat kami. Engkau memberkati keluarga yang ada menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Suami, istri, dan anak-anak yang ada, biarlah terus di dalam pemeliharaan Tuhan. Di tengah-tengah situasi dan kondisi pandemi saat ini, Tuhan tolonglah, lindungi dan berkati setiap keluarga yang ada, anggota keluarga yang ada. Jauhkan dari sakit penyakit yang berbahaya yang mematikan, dan jauhkan dari mara bahaya kecelakaan dan dari maut. Dan kami juga memohon ya Tuhan, berkati setiap pekerjaan yang dilakukan setiap anggota keluarga, baik bekerja sebagai pegawai pemerintah, pegawai swasta, yang boleh bekerja secara mandiri, sebagai ojek online, sebagai tukang jahit, bahkan sebagai pegawai-pegawai di perusahaan. Tuhan berkatilah tangan-tangan kami yang bekerja, sehingga kami bekerja tidak sia-sia, tetapi boleh mendapatkan rezeki atau berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapak, demikian juga kami berdoa kepadamu untuk jemaat-jemaat yang mendapat anugerah Tuhan boleh berulang tahun sepanjang 1 minggu yang sudah kami lalui. Biarlah Tuhan yang menganugerahkan umur yang panjang, Tuhan yang menganugerahkan sukacita dan kebahagiaan menyertai perjalanan kehidupan mereka. Takut akan Tuhan senantiasa ada dalam hati dan di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu itu. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa kepadamu, menyerahkan pemimpin bangsa dan negara kami. Engkau memberkati para pemimpin bangsa dan negara kami dalam menjalankan roda kepemimpinannya yang ada. Biarlah setiap program-program yang mereka berikan kepada masyarakat boleh membawa sebuah dampak yang positif untuk pengembangan, untuk keadilan, bahkan untuk kemakmuran masyarakat yang ada di bangsa ini.
program vaksinasi yang terus digalakkan Engkau berkati, sehingga kami rindu Bapa, bangsa kami menjadi bangsa yang maju dan bangsa yang sehat. Oleh karena campur tangan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, kami rindu Tuhan pemulihan-Mu terjadi atas bangsa kami. Bangsa kami ini boleh keluar dari badai pandemi COVID-19 ini, dan bangsa kami boleh merdeka dari segala virus-virus yang mematikan, virus-virus yang menakutkan bagi kami secara manusia. Terima kasih ya Bapak, berkati juga untuk pelayanan-pelayanan yang Tuhan adakan di jemaat kami, baik pelayanan-pelayanan sekolah minggu maupun pelayanan umum. Engkau terus memberkati setiap jemaat supaya boleh bersama-sama memberikan dukungan terhadap pelayanan-pelayanan yang ada. Biarlah setiap pelayanan itu boleh menumbuhkan iman kami terus kepada Tuhan, menyemangatkan kami di tengah-tengah situasi yang kami hadapi saat ini. Biarlah pengharapan kami boleh tetap hidup kepada Tuhan, dan kami boleh maju bersama-sama di dalam persekutuan di jemaat ini. Terima kasih ya Bapak, persembahan yang sudah kami kumpulkan kiranya Engkau juga boleh pakai menjadi sarana dan saluran berkat Tuhan untuk pengembangan pelayanan di jemaat ini, baik untuk pelayanan, untuk pembangunan gereja, baik untuk sinode. Engkau berkatilah ya Bapak, dan setiap umat-Mu yang sudah memberikan persembahan, kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami mengalami kekurangan. Terima kasih ya Tuhan, demikian juga kami mau menyerahkan dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan untuk para hamba-hamba Tuhan yang melayani di sinode. Engkau memberkati mereka dalam segala pelayanan mereka, sehingga menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami menyerahkan perjalanan kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan dalam tangan-Mu. Tuntun, pimpin, dan berkatilah kami. Lindungi kami ya Tuhan, karena hanya Engkau Tuhan yang menjadi kota benteng keselamatan bagi kami di tengah-tengah dunia ini. Ini doa kami Bapa, ini ucapan syukur kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini, dan kita akan melanjutkan ibadah yang sejati di dalam kehidupan nyata di tengah-tengah dunia ini. Mari kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 271 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Janganlah kumpulkan harta. Janganlah kumpulkan harta dunia fana, dengan merusak, mencuri, membongkarnya. Harta surga kumpulkanlah, kan datang sambut. Di mana hartamu, disitulah hatimu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Tuhan datang kembali. Amin. Selamat hari Minggu untuk seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam sehat dan tetap semangat. Tuhan memberkati kita. Yahoo. Ya